bombastic side eye, criminal offensive side eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novianti Hasana. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi semester 6A. Video ini dibuat dan diajukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester atau UAS mata kuliah bimbingan dan konseling dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Aisyah Nadia, SPD, MPD. Saya akan langsung masuk ke materi yang pertama. Untuk peran dan fungsi seorang guru BK itu atau biasa dikenal dengan peran dan tugas seorang guru BK. Seorang guru BK yaitu bisa menjadi pembimbing. Kenapa? Karena seorang guru BK dapat mengenali potensi diri dalam diri seorang siswa serta dapat mengembangkan kemampuannya secara maksimal. Nah, peran guru BK yang kedua menurut saya yaitu sebagai motivator. Kenapa? Karena guru BK dapat memotivasi siswa untuk mencapai prestasi yang optimal dan menjalani kehidupan yang bermakna. Lalu, peran guru BK selanjutnya yaitu sebagai konselor. Nah, konselor sama pembimbing itu ada perbedaan ya, dimana pembimbing ini guru BK lebih mengenali apa saja potensi dari dalam diri seorang siswa. Sedangkan untuk konselor, sedangkan untuk makna konselor sendiri itu, guru BK itu lebih memberikan layanan konseling kepada siswa yang mengalami masalah pribadi, sosial, belajar, maupun masalah karir. Lalu selanjutnya yaitu ada tugas seorang guru BK. Tugas seorang guru BK yang pertama yaitu melakukan layanan informasi dan edukasi, di mana di dalam melakukan layanan informasi dan edukasi ini, guru BK bisa menyediakan informasi serta edukasi kepada siswa tentang berbagai hal seperti pendidikan, karir, kesehatan mental, dan lain sebagainya. Lalu, tugas seorang BK selanjutnya yaitu melakukan layanan bimbingan konseling individu serta kelompok. Kenapa guru BK harus tugas seorang guru BK melakukan layanan bimbingan konseling individu dan kelompok? Ya, karena dari perannya saja kita sudah tahu ya, kalau misalnya guru BK itu bisa menjadi konselor atau bisa menjadi pembimbing. Nah, biasanya guru BK memberikan layanan tersebut kepada siswa yang mengalami masalah pribadi, sosial, belajar, maupun karir. Nah ya, gaya belajar itu ada 3. Yang pertama ada gaya belajar kinestetik, auditori, dan visual. Nah, di aspek akademik ya yang tadi sudah sebutkan tadi, ya guru BK bisa membantu siswa dalam memahami potensi diri serta gaya belajarnya. Terus juga bisa membantu siswa dalam menetapkan tujuan akademik yang realistis. Nah, biasanya juga kayak siswa tuh bingung ya tujuan mereka belajar itu untuk apa. Nah, kita sebagai seorang guru BK bisa membantu siswa dan mengedukasinya dengan tujuan mereka serta mengembangkan rencana untuk mencapainya. Lanjut, di aspek akademik juga biasanya seorang guru BK juga membantu siswa dalam meningkatkan motivasi belajar. Sedangkan untuk aspek selanjutnya yaitu aspek pribadi, di mana di aspek pribadi ini guru BK membantu siswa dalam mengembangkan identitas diri dan konsep diri yang positif. Kenapa? Karena guru BK dapat membantu siswa untuk mendorong mereka untuk mengeksplor nilai-nilai keyakinan dan minat mereka. Selanjutnya yaitu membantu siswa dalam mengembangkan ketahanan mental serta emosional. Itu aspek pribadi ya, kenapa seorang guru BK tuh perlu untuk meningkatkan, mengembangkan ketahanan mental serta emosional seorang siswa. Karena dengan mengajari mereka cara coping dengan stres, mengelola emosi, dan membangun pola pikir yang positif, itu dapat meningkatkan motivasi belajar mereka yang lebih semangat lagi. Terus mereka tidak mudah stres. Untuk aspek sosial, guru BK biasanya itu membantu siswa dalam hal membantu siswa berkomunikasi dengan orang dewasa, sebaya, keluarga, dan lainnya. Kenapa? Karena kita perlu ya
sebagai seorang guru BK membimbing siswa untuk mengetahui bagaimana cara komunikasi yang efektif, menyelesaikan konflik, serta membangun kepercayaan dengan orang lain. Selanjutnya di aspek karir, itu guru BK bisa membantu siswa dalam hal menggali potensi diri serta minat karirnya. Karena kita seorang guru BK itu bisa membantu siswa dengan dalam mengenali potensi bakat dirinya itu dengan melakukan tes minat dan bakat serta memberikan konseling tentang pilihan karir yang sesuai. Lanjut, dalam aspek karir, guru BK juga membantu siswa dalam mengembangkan perencanaan karir yang realistis. Kenapa? Karena itu dapat membantu siswa dengan mendiskusikannya serta membicarakannya lebih lanjut tujuan karir mereka itu dan mengembangkan rencananya itu seperti apa. Dan materi selanjutnya yang akan saya bahas yaitu tentang strategi yang akan saya terapkan sebagai guru BK untuk membantu siswa. Strategi apa sih yang bakal saya lakukan jika saya menjadi seorang guru BK untuk membantu siswa? Beberapa strategi yang akan saya gunakan yaitu mengembangkan hubungan yang baik dengan siswa. Biasanya jika saya menjadi seorang guru BK, saya akan membangun hubungan yang baik. Hubungan yang baik itu biasanya bisa berupa menunjukkan rasa hormat saya kepada siswa, lalu menjadi pendengar yang aktif dan suportif. Lalu strategi selanjutnya itu harus berkolaborasi dengan pihak lain. Ya, sudah jelas ya kalau misalnya menjadi seorang guru BK itu harus bisa berkomunikasi dan berkolaborasi dengan orang lain. Materi selanjutnya yaitu apa contoh program dan kegiatan untuk mendukung perkembangan siswa. Nah, di sini saya ada beberapa contoh nih dan program yang akan saya rencanakan. Yang pertama yaitu program bimbingan dan konseling individual. Nah, di dalam bimbingan dan konseling individual ini saya bisa berisikan konseling individu, konseling kelompok, tes bakat dan minat, lalu perencanaan karir. Contoh selanjutnya tentang program dan kegiatan untuk bimbingan dan konseling saya yaitu kegiatan bimbingan dan konseling, di mana biasanya saya juga akan mengadakan seminar dan workshop, lalu ada kegiatan ekstrakurikuler, ada pameran informasi. Dan itu ada program kolaborasi, di mana di program kolaborasi ini saya bisa bekerja sama dengan orang tua, bekerja sama dengan guru, lalu bisa bekerja sama dengan profesional lainnya. Saya bisa memberikan Anda gambaran mungkin dari beberapa penjelasan yang sudah saya sampaikan. Sini saya ada contoh studi kasus tentang siswa yang memerlukan bantuan seorang guru BK. Nah, di sini saya mengambil contoh siswa dengan kecemasan berlebih. Nah, di sini saya memakai contoh tentang siswa yang memiliki kecemasan berlebih dengan siswa yang bernama Andi, lalu dia merupakan kelas 11 SMA Adiwiyata 2 dengan usia 16 tahun. Nah, masalah yang dihadapi Budi mengalami kecemasan yang berlebih yang mengganggu aktivitas belajarnya di sekolah. Dia sering merasa khawatir dan panik, terutama saat menghadapi ujian atau presentasi. Nah, kecemasan ini membuatnya sulit untuk fokus dan berkonsentrasi, sehingga prestasinya di sekolah itu menurun. Langkah pertama yang akan saya lakukan yaitu melakukan wawancara atau melakukan penilaian awal. Di penilaian awal ini saya akan mewawancara dengan Andi. Kenapa saya perlu untuk melakukan wawancara? Karena dengan wawancara dengan Andi,
saya akan mendapatkan informasi yang lebih mendalam tentang masalah kecemasannya. Saya juga akan menanyakan gejala yang dialami oleh Andi, kapan kecemasannya muncul, dan apa yang biasanya dia lakukan untuk mengatasi kecemasannya. Lalu langkah awal selanjutnya yaitu observasi, di mana saya akan mengamati perilaku Budi di kelas dan saat berinteraksi dengan teman-temannya. Lalu pengumpulan data, saya akan mengumpulkan data tentang prestasi akademik Budi dan absensinya di sekolah. Langkah selanjutnya yaitu diagnosis, di mana di diagnosis ini saya akan berdasarkan informasi yang sudah saya dapat, saya akan membuat penilaian awal serta membuat diagnosis untuk menentukan jenis kecemasan yang dialami oleh Andi. Nah, ada beberapa kecemasan diagnosis atau ada beberapa kemungkinan diagnosis yang didapat oleh Andi. Yang pertama yaitu Generalized Anxiety Disorder atau GAID, lalu Social Anxiety Disorder, atau biasa disebut dengan Panic Disorder. Lalu selanjutnya yaitu intervensi. Di mana di intervensi ini, setelah saya melakukan diagnosis, saya akan mengembangkan rencana intervensi yang tepat untuk membantu Andi mengatasi masalah kecemasan tersebut. Intervensi itu ada beberapa cangkupannya. Yang pertama, konseling individu. Saya akan memberikan konseling individu kepada Andi untuk membantunya mengembangkan strategi coping atau strategi mengatasi stres yang efektif dan mengubah pola pikirnya yang negatif. Lalu teknik relaksasi, di mana saya akan mengajari Budi tentang teknik relaksasi seperti pernapasan dalam dan meditasi untuk membantu mengelola kecemasannya. Langkah selanjutnya itu desensitisasi sistematis, di mana saya akan membantu Andi untuk secara bertahap menghadapi situasi yang memicu kecemasannya. Lalu langkah selanjutnya, saya akan bekerja sama dengan orang tua Andi untuk memberikan dukungan dan edukasi tentang cara membantu Budi mengatasi kecemasannya di rumah. Lalu bisa juga jika langkah-langkah yang sudah saya lakukan tadi itu mungkin belum begitu efektif untuk Andi, maka langkah selanjutnya itu saya bisa rujukan dengan profesional lainnya. Biasanya profesional ini untuk psikolog atau enggak psikiater untuk mendapatkan bantuan yang lebih efisien dan intensif. Langkah selanjutnya yaitu evaluasi dan monitoring, di mana saya akan secara berkala mengevaluasi kemajuan Andi dan menyesuaikan rencana intervensi jika diperlukan. Nah, saya juga akan memantau nih kondisinya untuk memastikan bahwa kecemasannya terkontrol dengan baik. Nah, ada beberapa disclaimer ya yang perlu dan penting untuk diingat bahwa setiap kasus itu berbeda-beda dan langkah-langkah untuk mengatasinya juga berbeda. Harus disesuaikan dengan kebutuhan individu setiap siswa atau kebutuhan dalam diri masing-masing seorang siswa. Selanjutnya yaitu materi yang akan saya bahas tentang apa aja sih keterampilan penting bagi guru BK serta bagaimana pengembangannya. Nah, bagi seorang guru BK itu penting untuk memiliki beberapa keterampilan. Yang pertama yang menurut saya ini paling utama banget yaitu keterampilan interpersonal dan komunikasi. Kenapa? Karena menjadi seorang guru BK itu perlu banget menjadi seorang yang bisa komunikasi, lalu bisa menjadi orang yang pendengar yang suportif serta aktif. Serta di dalam keterampilan interpersonal dan komunikasi ini itu juga bisa menunjukkan empati serta pengertian seorang guru BK. Kenapa menurut saya menunjukkan empati dan pengertian itu perlu? Karena menurut saya seorang guru BK tuh harus dapat memahami perasaan dan sudut pandang siswa. Jadi
kita tidak bisa menyamaratakan siswa satu dengan siswa lain. Jadi kita harus paham betul apa yang dirasakan oleh siswa tersebut. Nah, keterampilan yang menurut saya perlu ya dimiliki oleh seorang guru BK yaitu keterampilan manajemen waktu. Kenapa? Sebenarnya tidak perlu untuk menjadi seorang guru BK saja. Semua orang itu perlu memiliki keterampilan untuk manajemen waktu. Karena manajemen waktu itu sangatlah penting. Kita bisa dapat mengatur waktu dengan baik agar dapat menyelesaikan semua tugas dan tanggung jawab tepat pada waktunya. Are you down for this?